Saya mau ada satu kakak, ya kan, anak rohani. Dulunya dia juga pemimpin area UGM, ya kan. Lalu dia juga kepala sekolah dari School of Fire. Kita bersyukur selama 2 tahun di masa pandemi itu menjadi masa-masa yang ajaib buat hidupnya. Yaitu mempersiapkan dia untuk menjadi alat Tuhan yang ajaib buat bangsa ini. Hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Semalam dia ikut fellowship dengan teman-teman UGM. Ya, dia sudah pulang dari Jerman untuk menuntut ilmu dari sebuah beasiswa yang moncer di Indonesia yang tidak banyak setiap kita tahu. Saudaraku, saya berdoa setiap saudara bisa menangkap. Mungkin saudara masih SMA, mungkin saudara masih SMP, mungkin saudara kuliah semester 1, tetapi itu tidak menjadi masalah. Mungkin saudara katakan, Kak, saya dari keluarga yang sederhana. Untuk makan saja bergumul, untuk kiriman tiap bulan aja bergumul. Apalagi untuk ngurusin beasiswa, apalagi sampai S2. Tetapi saya sih mau percaya bahwa setiap saudara harusnya mendunia. Yang percaya katakan amin. Nah, kita mau panggilkan saja. Silakan Kak Ega. Silakan Ega. Saya kasih waktu dia 5 menit supaya kita bisa berbagi. Ya. Sini aja. Ke atas aja. Shalom. Puji Tuhan. Selalu senang kembali ke sini, rumah kedua, dengan orang-orang hebat, orang-orang yang membuat atau membentuk saya sendiri dari nol sampai saat ini. Mungkin belum 100, tapi ada improvement lah setidaknya. Perkenalkan, nama saya Ega. Tadi sudah diperkenalkan juga sama Kak Budi, terima kasih. Ya, saya pelayanan di sini dulu jadi PA, jadi kepala sekolah, di IO1 juga. Terus saya TSOF, iya, kepala sekolah. Lalu saya 2021 menyelesaikan tanggung jawab saya di sini, dan pada tahun yang sama saya melanjutkan kuliah saya di Jerman di Heidelberg University, dan puji Tuhan lulus selesai baru kemarin 28 September kemarin. Jadi saya juga baru pulang. Saya sangat-sangat rindu tempat ini, makanya saya datang melihat wajah-wajah yang baru-baru. Dan ya kaget, tapi bersyukur banget karena semua Tuhan buktikan bahwa Tuhan bekerja sangat besar di sini. Mungkin yang mau aku bagikan di sini adalah tentang visi. Awal mula dari semua perjalanan yang aku alami bersama Kristus, bersama Tuhan adalah visi. Dan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat esensial di dalam kehidupan setiap kita. Aku ingat banget dulu Kak Budi selalu ngomong, ayo S2, ayo S2, ayo S2, ayo taklukkan bangsa-bangsa. Dan mungkin awalnya, mungkin setiap kita sering juga dengar, dan mungkin awalnya, masa bisa sih aku seorang yang dari keluarga yang gak mampu, keluarga yang dari desa atau dari kampung yang terpencil, emang bisa aku ke bangsa-bangsa, aku bisa dapat S2 gitu loh. Tapi dari hal tersebut, dari aku mengamini, dari aku menangkap visi itu, mulai dari situ Tuhan bawa jalan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Dan itu juga ditambah atau dikuatkan dengan komunitas. Melihat kesaksian-kesaksian atau perjalanan-perjalanan iman dari kakak-kakak rohani di komunitas. Itu pentingnya kenapa kita harus tertanam di Komsel. Tertanam di komunitas. Ada amin? Dan itulah, komunitas itulah yang menguatkan
keadaan-keadaan di mana aku terpuruk jatuh dari perjalanan LPDP-ku, perjalanan beasiswaku. Nggak gampang emang. Aku bukan langsung daftar, langsung keterima, enggak. Tapi aku daftar, gagal, daftar lagi, baru keterima. Setelah keterima juga aku butuh 1,5 tahun untuk dapat LOE. Dan dalam 1,5 tahun itu aku ingat Kak Budi Pras pernah ngomong, ini anak lulusan UGM kok kerjanya nongkrong di Tajam. Dulu ada toko kuning di sana, yang sekarang kantin, ya berjualan di sana. Kerjaannya kenapa kok di GSG gitu loh, kenapa dia nggak mencari kerja. Tapi aku ingat satu hal gitu loh, bahwa visi yang Tuhan taruh itu harus digenapi. Dan aku percaya bahwa visi yang Tuhan taruh itu besar, maka ada hal atau pengorbanan yang harus dilakukan. Dan dari janji itu, dari visi itu, aku melangkah dan percaya, walaupun gak gampang. Ada kesaksian, ada perumpamaan satu hal, di mana kita suka lihat Tuhan sebagai Allah penerobos. Tapi gimana Tuhan bisa menyatakan dirinya sebagai Allah penerobos kalau di depan kita tidak ada tembok, yang tidak ada pintu sama sekali. Itulah keadaan di mana yang harus kita lalui untuk melihat Allah yang kita sembah adalah Allah penerobos. Dan itu yang terjadi. Jadi hari ini aku mau bagiin visi ini, bahwa semua kita dilayakkan dan semua kita mampu untuk lanjut kuliah S2, untuk dapat beasiswa apapun bentuknya. Dan kerinduanku minimal nih, 1/3 dari orang-orang di sini itu bisa ngalami S2, bisa dapat beasiswa, bisa ke bangsa-bangsa, bisa lihat dunia dan taklukkan dunia. Sekian. Amin. Terima kasih ya Kak. Bro, banyak saudara rindu ke bangsa-bangsa. Ya. Amin. Selamat buat Nando, dia debutan baru LPDP. Bangkit berdiri dong. Debutan baru bulan Januari dia akan masuk di UGM, ya kan, nanti dia akan MSc, ya kan, Master of Science sepertinya, dia ambil di manajemen. Ya, saudaraku, ada banyak beasiswa buat teman-teman dari Indonesia Timur, Papua, Maluku, NTT, lalu Kalimantan, lalu Sulawesi. Bisa lambaikan tangan? Tinggi-tinggi, berdiri. Dari lima itu, Papua, NTT, NTB, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Bisa bangkit berdiri? Tadi pada angkat tangan di sini. Nggak mengakui bahwa teman-teman dari ini Eton dari mana? Yang pasti bukan dari Pati. Ya. Oke, saudaraku, saudara ditunggu bangsa-bangsa dan ditunggu oleh Australia. Tuhan berkati. Silakan duduk.